Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya di dalam OP Python. Ya, udah lama ya nggak ketemu saya. Ya, agak sibuk juga saya soalnya. Nah, sekarang itu ada di ke-9, tugas ke-9 yaitu OP polymorphism. Oke, kita buka dulu ini ya. Kode titik. Maafin suara saya juga agak-agak bindeng soalnya lagi sakit juga. Oke, sekarang pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke-9. Oke, pertemuan 9.py. Oke, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas dengan yang namanya polymorphism. Oke, kita coba bikin dulu polymorphism. Oke, tos. Nah, saya juga di sini mau kasih tahu bahwa GitHub Copilot udah rilis. Di sini ada beberapa solution yang dikasih sama kita Copilot. Kita coba-coba kita Copilot juga. Nah, diantaranya ada ini nih, polymorphism ini. Waduh, itu man, ini orang ya. Oke, kita cobain def polymorphism. Nah, ini ya. uh, Oke, banyak banget ya. Nah, jadi simpelnya polymorphism ini adalah sebuah uh, sifat kelas atau sifat OP di mana dia tuh namanya sama tapi kelakuannya tuh beda. Dalam artian meskipun misalkan dalam kelas nih, misalkan kelasnya ada yang namanya animal seperti yang di sini nih. Nah, di dalam kelas animal ada yang namanya function talk. Nah, di kelas lain juga ada yang namanya talk. Tapi dia memiliki uh, keluaran atau output yang bakal berbeda gitu. Itu sih simpelnya polymorphism. Jadi uh, seperti namanya poly dan pism, di mana poly itu banyak dan pism itu berbeda. Apa bener gak sih? Takut salah ya. Kita cari juga polymorphism. Takut saya salah juga ya. Oke, di sini kita poly berarti banyak. Morphism berarti bentuk, sorry. Berarti memiliki banyak bentuk. Nah, tapi kata dia di sini maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda. Nah, berarti benar kan yang tadi. Jadi meskipun namanya sama, ya, tapi keluarannya atau outputnya itu berbeda. Itu yang namanya polymorphism. Nah, seperti yang ada di sini, kita banyak solutionnya nih. Tapi overall hampir sama sih semuanya itu. Kayak ini tuh returnnya gini, ya kan? Gini banyak sih. Iya banyak banget. GitHub Copilot bener-bener ya. Ini AI-nya keren, keren juga. Nah, oke. Okay. Kita bakal polymorphism dari yang kemarin, yaitu kelas zero. Oke. Okay. Misalkan gini. Kita punya kelas zero. Ya. Nah, kelas zero ini punya yang namanya itu, oke, okay, maaf ini dev ya, ini kelas. Nah, kelas zero ini punya dev init. Init. Oke. Okay. Ya namanya itu self. Nah, ini udah ada. Oke, mantep. Biar nggak susah lagi ya. Nah, terus di sini kita punya yang namanya apa ya? Apa kira-kira? Kira-kira apa ya? Kita matiin dulu aja deh, guys. Ini agak-agak juga ya, agak-agak juga. Nah, kita di sini punya yang namanya misalkan jangan bersuara nanti sama apa ya, berjalan, jangan berjalan, berjalan nggak apa-apa, berjalan. Kita punya self. Di sini kita punya, udah self aja sih, nggak usah tambahin parameter. Jangan berjalan, apa ya, jangan berjalan, attack aja deh, attack. Nah, di sini kita punya attack. Di sini
Kalau di hero asli atau di hero parent, kita bakal ngeprint yang namanya self dot name titik menyerang musuh. Oke. Oke, nggak pakai titik koma. Ini bukan pakai titik. Aduh, kebanyakan pakai PHP jadi gini nih. Nah, ini di parentnya. Kita punya kelas lagi nih. Kita punya kelas lagi yang namanya hero ag gitu. Dari agility. Mana ini punya kita akan extend ke hero. Dan di dalamnya kita punya juga yang namanya div attack. Oke. Nah, ternyata si GitHub Copilot ini tahu apa yang aku mau lakukan. Bener-bener ya. Oke, kita copy aja ini, kita paste di sini. Nah, di sini menyerang dengan agility itu biasanya apa ya? Biasanya menyerangnya dengan agility itu magic. Oke, biasanya itu magic. Nah, terus kita punya kelas lagi nih. Namanya hero strength. Tahu juga dia pasti ya, nggak ngerti lagi saya. Nah, di sini print juga. Oke. Menyerang dengan basic attack. Oke. Nah, cukup gini aja. Lalu kita bikin tiga objek dari kelas-kelas ini. Misalkan saya punya Mia sama dengan hero Mia oke. Dan kita juga punya agility itu bisa Rubik, misalkan Rubik hero ag Rubik. Oke, lalu di sini kita punya X sama dengan hero strength X. Nah, ini kalau kita pakai metode attack-nya, ini pasti bakal berbeda. Kita lihat print Mia.attack. Oke, tahu ya dia. Oke, terus kita print lagi Ruby.attack. Oke, kita print lagi X.attack. Oke, kita coba jalanin. Cos. Salah, bukan. Ini mah kita papain. Kita jalanin di sini. Oke. Nah, oke. Tuh. Lihat. Di sini. Oke. Saya nggak return ya. Sorry, maaf, ini return aja deh, jangan print. Karena kita ngeprint 2 kali nih. Return. Oke. Salah ini. Cus. Nah, kita gitu aja ya guys. Coba run again. Cos. Nah, lihat di sini meskipun dia punya dev attack ya, tapi karena dia itu si Rubik ini classnya hero agi, dia pakainya attack yang sini nih. Pakainya attack yang sini. Jadi meskipun nama dia sama ya, tapi dia punya sifat yang berbeda atau punya bentuk yang banyak gitu. Polymorphism, banyak bentuk gitu. Iya, bentuknya tuh banyak. Ada yang menyerang dengan magic musuh, ada yang menyerang dengan basic attack, ada yang hanya menyerang musuh gitu. Itu buat polymorphism di inheritance sih sebenarnya ini. Ada juga yang dari kelas. Kalau yang dari kelas itu sama kayak tadi sih sebenarnya. Kelasnya satu ya. Kelasnya banyak dengan metode yang sama. Ya, misalkan anjing, kucing, jerapah gitu. Punya metode yang sama, namanya bersuara. Tapi kan udah jelas-jelas itu mah berbeda kan. Kalau inheritance ini kayak nimpah sih lebih tepatnya. Mirip-mirip sama overriding sih. Karena ada ininya juga apa? Irisannya juga sama overriding. Nah, ada juga yang polymorphism dalam metode. Polymorphism dalam metode itu gimana? Gini misalkan. Kita punya sebuah metode. Oke, kita komen dulu aja. Coba kita cari. Aku pengen tahu kalau misalkan
di ini ya, polymorphism method. Oke. Oh, pengen tahu apakah GitHub tahu polymorphism method? Tahu ya, bisa-bisanya dia tahu. Oke, oke, buat solution kedua tuh gimana ya, saya agak lupa. Oke, saya kurang tahu juga main GitHub Copilot, nanti aja deh. Oke, jadi polymorphism pada method itu gini. Misalkan kalian tahu ada metode yang namanya len. Nah, len ini dia kan bisa ABC, misalkan string yang dimasukin ABCD lah. Nah, kita masukin nih, dia bakal ngeluarin panjang dari string ini kan. Ini kalau string. Tapi kalau dalamnya bukan string atau dalam kata lain array, dia tetap bisa menghitung berapa length dia gitu. Jadi si len ini sebenarnya ada banyak, tapi bentuknya berbeda-beda gitu. Misalkan gini, kayak ada def len buat string ini ya kan, ada def len buat array gitu, ada def len buat apa gitu di dalam package pattern tuh, dan sebagainya, ada len buat objek gitu. Itu polymorphism. Oke. Ya sebenarnya gitu doang sih untuk polymorphism ini, nggak terlalu rumit karena nggak serumit yang kemarin ya, kayak overriding, karena mirip-mirip sih sebenarnya. Overriding, overloading, inheritance, nah mirip gitu. Dan ya oke. Kalau di GitHub Copilot pengen tahu juga ada nggak ya polymorphism definisi cos, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Ada sih sebenarnya, cuman ini solusinya saya nggak tahu cara naik itu gimana ya. Ya udahlah. Jadi gitu ya guys, buat polymorphism ini. Buat lebih jelasnya bisa dibaca-baca juga lewat buku, lewat mana, karena setahu saya dalam belajar itu ya lebih cepat baca terus diterapin, karena baca dan menulis itu dua hal yang memang buat kalian tuh cepat paham daripada cuma ngeliatin gitu. Kalau bisa sih sembari nonton video kayak gini kalian juga belajar gitu, sembari ngoding juga, biar kalian bisa paham. Nah mungkin ini juga akan jadi video terakhir saya, tapi enggak sih. Kalau saya ada kegabutan saya bakal bikin lagi. Komen dulu ya guys, bentar kita komen dulu. Last. Oke, kita akan push dulu ya guys ya. Aduh, aku lupa ini. Aku lupa tokennya. Bentar, wait. Kita push aja dari sini. Push origin main. Waduh, anonimus. Aku disangka anonimus guys. Gimana ceritanya? Bentar. Wah, benar-benar. Tunggu, wait. Bisa-bisanya aku disangka anonimus guys. Wah, benar-benar. Ya udahlah. Nanti bisa kalian lihat di GitHub saya ya. Kalau bisa sekalian follow juga di GitHub saya yang OP3X. Mana repo? Gak deh. Jadi bisa dilihat di sini buat perkembangannya. Bisa di download juga. Dan ya, seperti biasa, terima kasih. Bye bye.